Pastor dan Bapak Ibu sangat bersyukur, berterima kasih. Biarpun lalu datang di sini agak baku-baku sedu, ternyata jadi serius ya untuk penanaman vanili. Saya sedikit menjelaskan bahwa dalam 2 minggu terakhir ini Bapak Uskup itu mendorong gerakan untuk pemberdayaan lahan gereja, lahan misi dengan penanaman vanili dan juga tanaman lain. Dan kita bersyukur bahwa kami sebenarnya merencanakan Uskup itu mau penanaman di Lemo, di kebun misi di Lemo, karena dalam 1 tahun terakhir itu kelompok tani di Lemo itu sudah menanam patok 10.000 patok sudah tertanam. Tapi ya sudah di sana, dan orang tinggal tunggu-tunggu bibit dari kami, dari tim yang ada. Kami memang ada sekitar 3.000 baru tadi belum, tapi sudah bisa sebenarnya ke sana. Tapi dengan melihat semangat pastor paroki, umat yang ada di sini, lalu dengan sekretaris keuskupan sampai di sini, maka terjadilah kita baku-baku sedu dan sekarang jadi serius. Sehingga besok itu misalnya dengan pastor paroki merencanakan pencanangan, katakanlah gerakan awal itu pemberdayaan lahan misi dengan penanaman vanili dan tanaman yang lain itu orang mulai dari sini. Maka karena tim yang dipercayakan uskup menyetujui tim APP, tim keuskupan, yaitu tim dari komisi PSE, tim SAL menjadi pendamping gerakan ini di lahan-lahan misi yang ada di keuskupan. Dan itu sudah kurang lebih 10 pastor paroki yang sementara menunggu. Nah, maka karena ini menjadi awal, orang bilang awal yang baik itu setengah sudah jalan toh. Maka mari besok orang pastikan, karena misalnya bibit ini ada minta dari orang, biasanya kami punya komitmen adalah bibit itu dikasih ketika kelompok itu sudah ada DP patok. Sehingga bahwa gerakan ini memang bukan cuma gerakan dari keuskupan, tapi memang umat sendiri mau. Nah, seperti itu. Jadi yang pendukung ini adalah saya mau bilang dia adalah Bapak Jenny Asiku, pemilik IT Center. Dan dia kenapa terlibat dari awal? Justru karena dia menjaminkan dari awal supaya harga itu bisa tidak dimainkan orang. Tetapi dia meminta komisi PSC agar supaya menjaminkan ini petani, kelompok-kelompok ini menjamin kualitas. Sehingga dia akan berani misalnya ke depan. Jadi rupa sekarang dia bilang, oke, pastor bisa pastor hitung misalnya harga minimal sekarang itu misalnya 200.000 mentah per kilo, dan sekitar 1,5 juta sampai 2 juta itu harga minimal itu bisa dipegang sampai misalnya orang mau panen. Jadi orang sama-sama baku jaga, orang menjaga kualitas, dan dia siap misalnya menampung kita. Dan itulah gerakan yang dipercayakan oleh saya mengusulkan kepada Bapak Uskup untuk gerakan pemberdayaan lahan dengan tanaman vanili, karena ada dukungan pengusaha industri vanili ini. Jadi itu orang, mudah-mudahan besok dia juga datang supaya memang kita bergerak, bukan nyanda ada nyanda ada seperti jaminan adalah dia, dan dia akan bersama dari kita. Ini ada kelompok, sehingga kalau dulu orang permainkan harga vanili Indonesia dibilang Madagaskar punya, sekarang ini tidak bisa. Orang sekarang misalnya dengan foto, dengan lokasi kita bisa buktikan inilah kelompok tani kita, lokasinya di sini. Orang jual ke luar negeri kemana-mana itu bisa dijamin karena lahannya ada. Kalau dulu tanam di Indonesia dibilang di negara lain punya, sekarang tidak bisa. Vanili kita Sulawesi Utara termasuk yang nomor 1 juga di Indonesia. Jadi mari kita saling menjaga. Maka ini sebagai satu komitmen beliau, dia juga kasih. Orang di SAL belum ada yang orang ke loko, tapi beliau sudah siap juga pembibitan, dan ini sebagian dia kasih. Jadi minimal kalau boleh ada 100 patok ada, biarpun memang belum tangkai, cabang, tapi orang setuju bahwa memang so ada. Supaya jangan dia baru mau kerjasama pertama Pastor Joy dan DP tim coba dusta apa kita. Iya toh, karena orang meminta dukungannya adalah kalau ada bibit orang supply gitu sehingga kelihatan. Tapi saya sangat percaya kok umat kali
tidak akan mengkhianati, apalagi kalau cuma mau tanam patok yang tidak susah. Raksa Saya bantah tahu 200 itu. Jadi kan malah kalau kita mau malah sore ini kalau baku atur baik kita bapak siapa yang senior bisa ngatur pekerjaan kita, yang lain misalnya tanam patok 1 meter lah, baru yang lain misalnya ini kalau kita gandakan mungkin orang ini kalau kita 200 ya. Kita 200 kalau orang ini mungkin orang bikin pendek-pendek 3-4 ruas cuman satu itu mungkin 600-700 bisa ada kita. Jadi minta siapa senior yang bisa atur pekerjaan kita bagi orang, yang lain tanam patok, yang lain siapkan stek, baru DP penjamin satu bahwa bibit ini tidak mau mati. Nah, maka orang semua karena belum ada pohon pelindungnya, maka itu patok itu ada 2 fungsi, sebagai rambatan dan juga sebagai pelindung. Nah, sebagai pelindungnya orang so kasih tunjuk di situ ada daun kelapa mau melindungi agar supaya tidak mau percuma turun ke bibit. Jadi itu beberapa hal nanti mohon diatur oleh koordinator yang ada di sini, dan mari orang bentuk kerjasama kita ini keuskupan dengan paroki itu bagaimana dalam pengelolaan. Jadi biar kecil tapi kita jadi contoh karena ini baru mau mulai. Nah, bagaimana di paroki juga mengatur itu ada misalnya 1 orang seksi yang mengkoordinir itu sehingga menjadi bagian dari paroki. Nah, kadang-kadang paroki lain takut-takut mau mulai belum masuk di Renstra. Renstra juga so rencana baik-baik setengah tahun ini corona bikin yang tidak bisa berdaya. Orang kan boleh usulkan nanti perubahan ke depan kan bisa masuk akal dengan kita. Karena biar Renstra so bagus-bagus budget so hitung baik-baik yang tidak ada duit tetap yang tidak jalan semua karya. Jadi kita merencanakan ini supaya orang akan terus bisa mendampingi. Jadi tim yang saya sudah tawarkan ke Bapak Uskup itu untuk menjadi pendamping nanti tim ini yang sebenarnya so kurang lebih 2 tahun kami ini sudah ada. Cuma baru sekarang berani usulkan ke Uskup. Itu saya, Pak Jimmy Asiku, Pak Petrus Sumaro yang senior, Petrus Rampengan yang junior, 2 Petrus, dan Yonas Adam. Nah, tinggal menambah nanti tim-tim yang ada di paroki-paroki. Tinggal bagaimana mengatur kerja untuk di kali ini saya, sedangkan kita cuma bilang BK akan sebuah, ingin tahu bagaimana DP terjadi, sini bisa atur. Ubah kebungle ini tidak perlu kami mesti ngatur lebih. Cuma yang penting kita memastikan bibit ini so ada, nyandak mau mati, dia bisa tumbuh dan juga kebutuhan umat di sini banyak yang dibilang tadi ada dengar-dengar disebut kita di sini juga so ada. Jadi pengalaman berarti ada. Tinggal bagaimana ke depan kita jaga dari awal kualitasnya itu. Sehingga kenapa orang itu harga turun naik di pasar karena orang tidak jaga kualitas. Panennya terlalu cepat. Nah, terlalu cepat maka kita harganya selalu harga minimal. Jadi kalau kita jaga kualitasnya maka kita bisa jual juga dengan harga maksimal. Itu aja dulu. Silahkan pastor dan lain-lain mengatur selanjutnya pekerjaan kita. Sambil bonus bibit vanili ada bibit rica. Sayang so bikin itu bedeng karena orang mau tunggu vanili itu masih 1-2 tahun. Tapi bedeng so bikin bagus-bagus ini tanam jo. Kebetulan ibu ketua dorang so kelompok akan di sal 3 minggu lalu. Nah sekarang so boleh ada hasil. Nah itu boleh dipakai untuk sementara menunggu itu kita tanam dengan tanaman selah ini duluan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih.